Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini sekali lagi kita mengucap syukur karena kasih Allah yang tetap nyata dan selalu baru setiap hari. Mari sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, kita bersama-sama membuka di dalam doa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Saat ini kami ingin merenungkan firman Tuhan dan kiranya Tuhan memberikan hikmat dan biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas bekerja di dalam diri kami masing-masing. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, nas yang diberikan pada hari ini adalah terambil dari 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18. Saya akan bacakan bagi kita semua. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita setiap hari hidup menghadapi dunia yang penuh dengan berbagai hal yang cenderung mempengaruhi kita ke dalam sesuatu yang negatif, gitu ya. Nasihat Paulus di ayat 14 mengenai untuk kita tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, bukanlah merupakan suatu nasihat yang mengajarkan kita untuk membenci dan menjauhi orang-orang yang tidak percaya. Tetapi justru Paulus menekankan agar kita tetap hidup di tengah-tengah mereka, tetapi dengan menjaga identitas dan iman yang tidak dikendalikan oleh nilai-nilai mereka yang bertentangan dengan firman Tuhan. Setidaknya ada 3 hal penting, Bapak Ibu, yang perlu kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, orang percaya dipanggil untuk berbeda dengan dunia. Nah, ini berkaitan dengan identitas, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu lihat di ayat 14 sampai 16, di sana Paulus menggunakan beberapa kontras. Contohnya, Paulus mengkontraskan antara kebenaran dengan kedurhakaan, lalu terang dengan gelap, lalu Kristus dengan Belial, orang percaya dengan tidak percaya, dan yang terakhir adalah bait Allah dengan berhala. Nah, melalui kontras ini, Bapak Ibu, Paulus ingin menekankan bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara kehidupan yang dipimpin Kristus dengan mereka yang menolak Kristus. Bagaimana dengan hidup kita, Bapak Ibu? Apakah kita sudah memilih untuk hidup dalam kejujuran ketika begitu banyak orang lain memilih untuk hidup di dalam hal yang curang? Apakah kita tetap memilih untuk hidup di dalam kasih ketika orang lain memilih untuk membenci, untuk memusuhi dan mendendam? Ketahuilah Bapak Ibu, Kristus telah mengubah hidup kita. Jadi hiduplah sesuai dengan identitas kita di dalam Kristus. Poin yang kedua, orang percaya adalah bait Allah yang hidup. Di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, bait Allah adalah tempat di mana Allah bersemayam dan merupakan tanda bahwa Allah hadir di tengah-tengah manusia. Tetapi sekarang, Bapak Ibu, Allah tidak lagi tinggal di dalam sebuah bangunan, tetapi Allah tinggal di dalam diri orang percaya melalui Roh Kudus. Nah, hal ini menunjukkan, Bapak Ibu, bahwa hidup berbeda bukan berarti kita harus berjuang sendirian di tengah-tengah dunia. Tetapi Allah yang terlihat jauh begitu ya, bahkan tidak terlihat oleh mata kita. Justru kini kita menyadari bahwa Allah menjadi begitu dekat dan bahkan tinggal di dalam diri kita sebagai orang percaya. Sehingga kita orang percaya tidak berjuang sendirian, Bapak Ibu, tetapi Allah yang dekat
terus-menerus memampukan kita untuk hidup berbeda. Hal ini menjadi satu penghiburan bagi kita yang seakan-akan merasa berjuang sendirian di tengah-tengah dunia, Bapak Ibu. Dan ketahuilah Bapak Ibu bahwa saat ini juga Allah sedang bekerja bersama-sama dengan kita. Ia bukan Allah yang jauh, tetapi Ia adalah Allah yang melekat dengan kita. Poin yang ketiga adalah orang percaya adalah anak-anak kepunyaan Allah. Nah, Paulus tidak hanya menekankan bahwa Allah hanya sekedar hadir dan memampukan kita orang-orang percaya untuk hidup kudus. Tetapi Paulus juga menekankan tentang kasih Bapa kepada anak-anaknya. Nah, status tentang Bapa dan anak ini penting, Bapak Ibu. Kenapa penting? Karena ini menunjukkan bahwa Ia bukan hanya sekedar Allah yang kudus saja, tetapi Ia juga adalah Bapa yang baik. Seorang Bapa, Bapak Ibu, pastilah akan menjaga anak-anaknya. Seorang bapa pastilah akan melindungi anak-anaknya. Seorang bapa pasti akan mencukupkan segala kebutuhan hidup anak-anaknya. Dan seorang bapa juga adalah sosok yang selalu peduli dan memperhatikan anak-anaknya. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, apakah sulit untuk kita bisa hidup kudus di tengah-tengah dunia ini? Mungkin jawabannya sulit Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Kenapa? Karena Bapa kita yang baik tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus dan berjalan bersama kita sehingga kita mampu. Asalkan kita bersama-sama dengan Tuhan, Bapak Ibu, kita menjadi mampu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami hari ini sadar bahwa Engkau tinggal di dalam kami dan Engkau selalu mengasihi kami. Biarlah kami boleh menjaga diri kami untuk hidup kudus dan mampukanlah kami untuk melakukan itu semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.